Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya bersama Ibu Esther Cahya, Sarjana Psikologi. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling, serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Kali ini kami akan berbincang-bincang tentang memulihkan relasi. Kami percaya acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, sebenarnya apa sih yang mau kita bahas tentang memulihkan relasi ini, Bapak? Ada satu bagian firman Tuhan, Pak Gunawan, yang sangat menarik hati saya, dan saya akan bacakan dulu. Saya ambil itu dari Kejadian pasal 43 ayat 34. Lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf. Tetapi yang diterima Benyamin adalah 5 kali lebih banyak daripada setiap orang yang lain. Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Nah, dia di sini merujuk pada Yusuf. Yang dikatakan dalam ayat ini adalah saudara-saudara Yusuf berkumpul dan makan, minum, bersukaria bersama Yusuf. Mereka bertemu kembali setelah dipisahkan untuk waktu yang sangat lama. Dan dipisahkan oleh kepahitan sebab Yusuf itu dibuang, dijual. Bahkan pada awalnya Yusuf itu sebetulnya direncanakan untuk dibunuh oleh saudara-saudaranya. Yang menarik perhatian saya adalah bagaimana mungkin Yusuf berhasil menerima saudara-saudaranya, mengampuni mereka, dan makan minum bersukaria dengan mereka. Ini yang menarik perhatian saya, Pak Gunawan, sebab saya menemukan nomor 1, mengampuni hal yang susah. Mengampuni hal yang sangat susah. Nah, ini bukan saja dia berhasil mengampuni, tapi berhasil makan, minum, dan bersukaria bersama mereka. Nah, saya kira sebagian besar dari kita bergumul untuk mengampuni. Tapi misalkanlah kita berhasil mengampuni, bukankah langkah selanjutnya yang susah adalah bersukaria bersama-sama dengan mereka yang melukai kita? Kebanyakan kita setelah mengampuni, ya udah, jangan dekat saya tidak mau bertemumu, engkau tidak usah bertemu dengan aku, udah, jauh-jauh. Tapi Yusuf berhasil memulihkan hubungan, bukan saja seperti semula, lebih baik daripada semula. Itu hal yang sangat menarik hati saya di sini. Ya, jadi suatu kondisi hubungan yang mula-mula baik, kemudian terganggu, dan bagaimana kita berupaya untuk memulihkan itu lagi, Pak Paul, ya. Betul. Itu yang mau kita coba bahas pada kesempatan kali ini. Betul. Nah, sebenarnya memang unik sekali di dalam kasusnya Yusuf ini. Tetapi yang menarik yang tadi Pak Paul katakan, langkahnya kok akhirnya bisa. Betul. Bisa malah lebih baik. Nah, ini menurut Pak Paul apa yang menyebabkan, Pak Paul, keberhasilan Yusuf di dalam memulihkan hubungan relasi dengan saudara-saudaranya? Ada beberapa hal yang terjadi dan ini akan kita coba lihat, Pak Gunawan. Yang pertama adalah supaya bisa terjadi sebuah pemulihan, harus ada kejelasan akan letak kesalahan. Nah, saya kira kita di Indonesia ini mengenal satu istilah, ya dua-dua sama-sama salah. Nah, saya kira ini bukan prinsip yang tepat. Prinsip ini hanya berguna untuk meredam munculnya konflik. Tapi prinsip ini tidak menyelesaikan konflik. Saya kira langkah pertama justru adalah adanya kejelasan akan letak kesalahan. Yaitu kita harus berani bertanya, siapa yang bersalah? Dan dalam hal apakah ia atau saya bersalah? Nah, sekali lagi, menyamaratakan kesalahan kedengarannya rohani, ya, semua salah. Tapi tidak menyelesaikan masalah. Hanya menutupi masalah secara sementara. Dalam hal Yusuf tahu siapa yang bersalah dan apa kesalahannya.
Yusuf tidak pernah bingung dan berkata, saya mungkin yang salah atau apa. Tidak. Yusuf jelas tahu bahwa yang bersalah adalah saudara-saudaranya. Jadi saya kira itu prinsip dan langkah pertama. Cuma mungkin memang dalam budaya kita ya, rasanya katakanlah misalnya orang yang misalkan kita meletakkan diri pada posisi saudara-saudaranya Yusuf begitu Pak Paul ya. Kan rasanya mungkin ada orang yang kurang terima gitu kalau misalkan memang satu pihak itu tidak bersalah, hanya satu pihak ini yang bersalah gitu. Jadi rasanya lebih terima kalau ya sama-sama lah ditanggung kesalahan itu. Saya kira itu betul Bu Esther ya. Saya ingat-ingat lagi kecil juga rasanya waktu sekolah ya. Kalau ada pertentangan, guru cenderung berkata ya dua-dua salah. Atau waktu di rumah kakak dan adik berkelahi, bukan ke orang tua buru-buru berkata dua-dua ada salahnya. Seolah-olah ya memang ya memuaskan kedua belah pihak. Tapi saya kira pihak yang benar akan sulit menerima itu. Pihak yang salah akan merasakan sedikit senang karena saya nggak sendirian salah, sebab kamu pun salah. Tapi pihak yang benar justru akan merasa tidak puas. Jadi saya kira kita harus kembali ke Alkitab. Alkitab tidak ragu-ragu untuk menunjuk siapa yang salah dan apa yang salah. Jadi waktu orang Israel berdosa, tidak menyembah Tuhan, malah menyembah ilah lain, itu dinyatakan salah. Kita membaca dari kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan, kita akan melihat begitu banyak aturan-aturan yang Tuhan berikan. Dan kalau orang melanggarnya, orang itu dinyatakan bersalah. Tuhan tidak berkata, oke dah saya salah, engkau pun juga salah. Tidak. Yang salah ya salah. Misalkan kalau misalnya kelembu kita masuk ke ladang orang, merusakkan ladang orang, Tuhan berkata, ganti. Engkau harus membuat restitusi, penggantian. Tuhan nggak berkata, dua-duanya ada salahnya, yang punya lembu salah, yang punya kebun juga salah. Jadi prinsip Alkitab saya kira jelas. Yang salah ya salah. Jadi harus jelas letak kesalahan. Dibutuhkan keberanian dalam hal ini ya, untuk bisa mengakui gitu kan. Kadang-kadang mungkin orang takut untuk bisa anggap sok rendah hati, maksudnya justru justru ingin menganggap dirinya rendah hati dengan mengakui ya saya juga salah gitu. Padahal kan sebenarnya harusnya berani mengakui saya tidak salah, tapi pihak lain yang salah gitu. Betul. Jadi kadang-kadang kita ini akhirnya mengambil tanggung jawab yang seharusnya dipikul oleh orang lain. Kalau memang orang itu salah, ya dia salah. Dan dia harus bertanggung jawab. Itulah yang mendorong orang untuk dewasa. Nah, kalau kita mengambil alih tanggung jawab itu, ya kita akhirnya mendidik dia untuk tidak dewasa. Jadi prinsip pertama untuk pemulihan hubungan adalah harus ada kejelasan siapa yang salah dan dalam hal apa seseorang itu bersalah. Ya, katakan sudah dengan jujur kita berkata ya, yang salah ya, bukan saya, tetapi kamu gitu ya. Nah, langkah selanjutnya apa Pak Paul? Langkah selanjutnya ialah izinkan diri untuk marah dan terluka. Nah, marah dan terluka tidak berarti membalas dendam, ya, tidak. Untuk marah dan terluka, kita lihat contohnya ini ya, tentang Yusuf. Yusuf tidak langsung menghubungi keluarganya sampai 9 tahun setelah ia menjadi penguasa di Mesir. Nah, mungkin para pendengar kita bertanya-tanya bagaimana saya tahu ya. Alkitab mencatat di kitab Kejadian pasal 45 ayat 6, karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini. Dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Nah, Tuhan sudah menetapkan akan ada 7 tahun masa kemakmuran dan 7 tahun masa kekurangan. Berarti kalau sudah 2 tahun melewati masa kekurangan, sudah ada 9 tahun yang dilalui oleh Yusuf. Dilalui sebagai seorang penguasa Mesir. Pertanyaan yang muncul adalah, dalam benak saya sekurang-kurangnya, mengapakah Yusuf tidak buru-buru menghubungi keluarganya? Dia mempunyai kesempatan itu dari awalnya. Waktu dia di penjara, dia tidak punya kesempatan itu. Tapi setelah dia dibebaskan menjadi penguasa di Mesir, seharusnya dia bisa menghubungi keluarganya. Itu tidak dilakukannya. Nah, saya hanya menduga ya bahwa luka perlu waktu untuk sembuh.
Yusuf sangat terluka oleh tindakan saudara-saudaranya. Dia mungkin tidak tahu bagaimanakah harus menghadapi saudara-saudaranya lagi. Dia tidak tahu apakah dia akan bisa mengampuni saudara-saudaranya, apakah dia akan bisa bertemu muka dan berpelukan dan melupakan semua yang pernah terjadi di belakangnya. Jadi dia masih memerlukan waktu. Dan Tuhan mengizinkan waktu itu sampai waktu yang Tuhan tetapkan, di mana Yusuf harus berjumpa dengan saudara-saudaranya. Nah, saya kira waktu yang lama itu dibutuhkan Yusuf untuk terluka, untuk berdarah, dan untuk marah. Jadi sekarang kita sampai pada satu kenyataan, yaitu kadang-kadang kita nggak bisa memaksakan penyembuhan. Kadang-kadang memang luka itu harus melewati proses waktu. Dan nggak bisa dalam waktu sehari, 2 hari kita katakan, saya akan lupakan. Secara rasional kita bisa berkata, saya lupakan, saya maafkan, titik. Tapi rupanya secara emosional, perasaan kita itu tidak mudah diatur seperti pikiran kita. Jadi memerlukan waktu yang lebih panjang untuk sembuh. Nah, apakah proses ini juga terjadi apabila yang salah itu justru dalam pihak saya gitu, Bapak? Tadi kalau Yusuf ini kan ya jelas saudara-saudaranya yang salah. Tapi bagaimana halnya kalau yang salah itu justru di pihak Yusuf misalnya atau saya gitu? Jadi misalkan ini di pihak saudara-saudaranya ini ya. Yang kalau kita melihat masalahnya adalah apakah mereka itu mau mengakui kesalahan mereka. Jadi prinsip ketiga yang kita harus lihat adalah harus ada pengakuan bersalah atau sikap penyesalan dari pihak yang bersalah. Kalau kita mencatat di Kejadian 42 ayat 21, mereka berkata seorang kepada yang lain, betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita? Tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita. Ini adalah kata-kata yang diucapkan oleh saudara Yusuf di depan Yusuf. Tapi mereka tidak mengerti bahwa Yusuf itu adalah Yusuf. Jadi mereka mengira Yusuf orang Mesir, tidak mengerti bahasa mereka. Nah, Yusuf bisa langsung mendengar sebuah pengakuan yang tidak dibuat-buat, yang tidak diminta ya, secara natural keluarlah penyesalan-penyesalan. Kenapa dulu kita ini begitu jahat kepada adik kita, yakni kepada Yusuf. Jadi saya kira kita lebih mudah memulihkan hubungan kita dengan orang yang pernah melukai kita jika orang itu mengakui kesalahannya dan menunjukkan penyesalannya. Kadang-kadang saya lihat justru yang merasa bersalah ini orang yang dilukai itu, Pak Paul. Maksudnya gini, berkaitan dengan tahap yang kedua tadi ya, tentang mengizinkan diri untuk marah. Karena rasanya dalam konteks kekristenan seringkali ada salah kaprah tentang kemarahan ini ya. Jadi memang sejujurnya rasa marah dan memang sakit hati gitu. Tetapi kemudian karena ada pengertian yang keliru tentang kemarahan itu, kemudian juga merasa bersalah, kenapa saya harus marah begitu. Iya, kita adalah orang yang tidak begitu nyaman dengan emosi marah. Hampir semua manusia sebetulnya tidak begitu nyaman dengan emosi marah. Dan karena tidak nyaman, ada 2 sikap ekstrim dalam menghadapi kemarahan. Ada orang yang karena tidak nyaman, maka mengumbar-ngumbar kemarahan. Meskipun setelah dia marah-marah seperti itu, dia merasa bersalah. Namun rasa bersalahnya dia harus obati dengan keyakinan bahwa selayaknya lah saya marah. Jadi lain kali dia boleh marah lagi. Atau ekstrim yang satunya yakni karena kita tidak nyaman dengan perasaan marah, kita senantiasa menyangkali kemarahan itu. Kalau sampai muncul juga kemarahan itu, ya kita merasa sangat bersalah sebab seolah-olah saya kurang rohani. Kenapa kok saya marah? Nah, Tuhan pernah mengeluarkan satu perkataan yang sangat indah untuk kita ya. Yaitu diambil di kitab Efesus pasal 4, yaitu silakan marah atau marahlah, sebetulnya dalam bahasa Inggrisnya be angry. Silakan marah. Tapi jangan membiarkan
matahari terbenam. Jadi jangan menyimpan kemarahan itu menjadi sebuah dendam kesumat. Itu yang Tuhan tidak inginkan kita lakukan. Tapi marah saya kira adalah suatu teriakan, suatu jeritan. Aduh, saya sakit. Marah adalah suatu seruan bahwa saya telah dilukai. Dan saya kesakitan akibat perbuatanmu yang melukai saya. Jadi sebetulnya itulah marah ya. Dan Tuhan tidak berkeberatan dengan kemarahan itu sendiri. Asal kita nggak menyimpannya sebagai sebuah dendam. Ya, langkah berikutnya yang diambil oleh Yusuf setelah dia selama 9 tahun itu Pak Bal, mungkin mengobati rasa pedih hatinya itu, apa yang dia lakukan gitu Pak Bal? Saya kira harus ada langkah yang jelas ya, bahwa pengakuan bersalah atau sikap penyesalan tidak berhenti hanya pada sikap atau hanya pada perasaan. Harus ada langkah berikutnya, yaitu perubahan sikap. Atau ini yang kita sebut pertobatan. Kata bertobat sebetulnya mengandung arti berubah arah, berganti arah. Nah, jadi ada sesuatu yang lain yang dilakukan sekarang. Saudara-saudara Yusuf mengembalikan uang pembelian gandum yang Yusuf taruh dalam karung mereka. Jadi tanpa setahu saudara-saudaranya, Yusuf memberikan uang-uang itu kembali dalam karung mereka sewaktu mereka pulang ke Kanaan. Apa yang mereka lakukan sewaktu menemukan uang itu? Mereka mengembalikannya. Ya. Dan juga kita lihat waktu Yusuf berpura-pura ya ingin menahan Benyamin, mereka menolak dan mereka justru berkata mereka saja yang ditangkap. Mereka bersedia menggantikan Benyamin. Dengan kata lain, Yusuf dengan jelas melihat perubahan nyata pada saudara-saudaranya. Dari orang-orang yang jahat, yang kejam, yang egois, hanya memikirkan diri, kok sekarang begitu rela ya berkorban untuk orang lain. Kok begitu jujur sehingga uang dikembalikan lagi. Nah, perubahan nyata itulah yang memudahkan Yusuf untuk mengampuni dan memulihkan relasi dengan mereka. Ya, tapi sebenarnya mengapa Pak Yusuf itu kok tidak langsung menyatakan dirinya sebagai saudara atau apa? Seolah-olah dia mengulur-ngulur waktu dan sebagainya dengan berbagai cara itu. Sebenarnya tujuannya apa tuh? Saya kira memang Yusuf memerlukan keyakinan demi keyakinan bahwa saudara-saudaranya memang telah berubah. Dari kali pertama dia sudah mengenal mereka. Tapi Yusuf tidak dengan langsung membuka siapa dirinya kepada mereka. Karena Yusuf ingin mengetahui dengan pasti ya, bahwa mereka orang-orang yang telah berubah. Sebab bayangkan kalau mereka belum berubah. Mereka tetap menjadi orang-orang yang egois, kejam, jahat. Dan sekarang menyadari bahwa adik mereka menjadi seorang penguasa, seorang raja. Seorang tangan kanan raja. Dan mereka diampuni dengan percuma ya, dengan gratis, dengan begitu mudahnya. Bayangkan orang-orang ini betapa lebih jahat lagi nantinya. Jadi Yusuf sangat berhati-hati. Jangan sampai Yusuf itu terlalu dini ya, memulai relasi dengan mereka. Sebab Yusuf memang di posisi yang sangat tinggi sekarang. Benar-benar kedudukan Yusuf bisa disalahgunakan oleh saudara-saudaranya. Tapi itu merupakan suatu suatu tindakan yang sebenarnya sangat sulit itu Pak Bal dilakukan. Orang bersaudara yang sudah berpisah sekian lamanya kemudian berjumpa, tapi dia masih bisa menutupi identitas dirinya, itu kan sesuatu yang sangat sulit. Sulit sekali. Namun saya lihat kalau Yusuf berhasil menahan diri selama 9 tahun setelah dia lepas dari penjara ya, 9 tahun dia bisa menunggu tidak mengunjungi keluarganya. Saya kira dia masih bisa menantikan beberapa hari atau beberapa minggu lagi. Itulah yang Yusuf lakukan. Dengan tujuan yang sangat jelas. Waktu relasi dipulihkan, memang relasi ini sudah siap untuk dipulihkan. Bahwa memang saudara-saudaranya telah berubah. Ya, tadi kita membaca bahwa dia memberikan porsi yang lebih banyak kepada Benyamin. Itu tujuannya apa sebenarnya? Saya kira itu adalah suatu reaksi spontan ya. Yang Yusuf tunjukkan kepada saudara kandungnya.
Sebab kemungkinan besar waktu Yusuf ditangkap dan akhirnya dijual, Benyamin itu masih sangat-sangat kecil ya. Kalau memang bisa jadi Benyamin itu masih di usianya di bawah mungkin 5 tahun. Jadi usia yang sangat kecil dan Yusuf sangat menyayangi adiknya ini nih. Dan tiba-tiba dipisahkan dengan paksa, tidak boleh bertemu lagi dan tidak mungkin bertemu. Dan Yusuf mungkin sudah menduga atau sudah berpikir sampai mati pun dia tidak akan bertemu lagi dengan adiknya Benyamin, adik sekandungnya. Jadi saya kira itu lonjakan rasa sukacita yang muncul dengan spontan. Maka dia berikan makanan yang lebih besar lagi kepada adiknya. Dan di antara semua saudaranya, satu-satunya yang tidak pernah melukai, mengkhianati, dan kejam kepada Yusuf adalah Benyamin. 10 yang lain sudah terbukti jahat kepada dia. Dalam hal ini, apakah pemulihan relasi itu harus terjadi dalam setiap relasi yang rusak begitu, Pak Paul? Saya kira sebisanya ya. Jadi firman Tuhan pernah dengan jelas berkata, sedapat mungkin berdamailah dengan semua orang. Sedapat mungkin artinya kita harus mengeluarkan usaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan diri dengan orang yang bertikai dengan kita. Nah, maka pada akhirnya Tuhan memunculkan kesempatan itu kepada Yusuf. Yusuf punya 2 pilihan di situ, Ibu Esther. Menerima atau tidak menerima uluran tangan Tuhan untuk mengampuni saudara-saudaranya. Dia bisa berkata, saya tidak mau mengenal saudara-saudaranya, mereka tidak mengenal saya, dan habis perkara. Hidup Yusuf akan terus berjalan, tidak lagi ada saudara-saudaranya dalam hidup dia. Jadi itulah kesempatan yang Tuhan munculkan. Tapi Yusuf, ya puji Tuhan, menerima kesempatan yang Tuhan munculkan itu untuk membina kembali relasi dengan saudaranya. Kalau dalam kasus ini kan memang dari pihak yang bersalah menunjukkan ikhtiarnya gitu ya, dengan pengakuan bersalah, kemudian juga dengan perubahan-perubahan sikap mereka. Namun ada kalanya dalam kehidupan kita sehari-hari sekarang ini, kita dapat melihat ada orang-orang yang dilukai atau terluka, sementara pihak yang melukai ini nggak pernah mencapai, jangan kata minta maaf ya, mengakui diri bersalah aja tidak mau begitu. Nah, dalam hal ini sejauh mana yang bisa dilakukan oleh orang yang dilukai itu? Saya kira memang pada akhirnya tidak ada pemberian ampun dalam kasus seperti itu. Dalam pengertian, pemberian ampun itu diberikan karena ada yang memintanya, ada yang memohonnya. Jadi apakah artinya pemberian ampun kalau tidak ada yang meminta ampun itu? Jadi ini hal yang harus kita sadari ya dengan seksama, bahwa pemberian ampun hanya bisa terjadi kalau ada yang memang meminta ampun. Dalam hal ini, saudara-saudara Yusuf jelas ya, mereka meminta ampun. Bahkan kita bisa melihat pada akhirnya inilah yang dikatakan oleh saudara-saudaranya. Pada waktu ayah mereka sudah meninggal, mereka takut sekali Yusuf akan membalas dendam. Tapi tidak dilakukan oleh Yusuf. Malahan Yusuf berkata begini, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ini suatu kalimat yang indah sekali ya, dalam bahasa Inggris dikatakan God sent me ahead of you. Tuhan mengirim aku lebih dulu, seolah-olah begitu tuh. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini. Ya, dalam bahasa Inggrisnya, it was not you who sent me here. Bukan kamu yang mengirim aku ke sini, tetapi Allah. Nah, ini adalah perkataan dari seseorang yang sudah melihat apa rencana Tuhan. Kenapa Tuhan memberikan porsi pahit itu kepada Yusuf? Dulu Yusuf tidak mengerti. Kenapa dia harus meminum porsi yang pahit itu? Tapi pada akhirnya Yusuf mengerti. Oh, porsi yang pahit itu mempunyai rencana Tuhan di belakangnya. Apa rencana Tuhan? Meneruskan kehidupan bangsa Israel. Kalau tidak, sudah punah oleh kelaparan. Jadi Yusuf berhasil memberikan ampun karena Yusuf berhasil
Pertama, menerima porsi pahit itu, dan kedua, melihat rencana Tuhan di belakang porsi pahit itu. Nah, saya ingin menitipkan pesan ini kepada semua pendengar kita. Yakni, mungkin bagi sebagian kita nggak berkesempatan melihat makna di belakang porsi yang pahit itu. Yusuf kebetulan bisa melihatnya sebelum dia menutup mata. Tapi mungkin ada sebagian kita yang sampai kita menutup mata, kita nggak melihat apa sih makna atau rencana Tuhan di belakang porsi pahit itu. Tapi ternyata ada rencana Tuhan. Tidak ada yang terjadi lepas dari kendali Tuhan dan lepas dari rencana Tuhan. Nggak selalu kita bisa melihatnya, tapi memang ada. Dan itu yang terbukti dalam kisah kehidupan Yusuf ini. Ya, dalam kondisi-kondisi seperti sekarang ini, saat-saat ini memang perbincangan kita ini sangat relevan, Pak Paul. Mungkin banyak orang yang merasa dirugikan oleh orang lain, disakiti baik secara fisik dan maupun juga hatinya. Tetapi ternyata tuh Alkitab memberikan suatu contoh yang konkret sekali bahwa kita bisa membina atau membangun kembali relasi yang sudah dirusakkan dengan sengaja ataupun tidak oleh pihak-pihak lain. Dan saya percaya bahwa kehadiran kita di tengah-tengah bangsa ini, kita dipanggil untuk membawa damai Kristus, kasih persahabatan dengan semua orang. Jadi terima kasih sekali untuk perbincangan kali ini. Dan para pendengar sekalian, kami juga mengucapkan terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang memulihkan relasi. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda dapat juga menggunakan fasilitas email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.